Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku di sini akan menjelaskan materi teknologi komunikasi suara dari mata kuliah pengembangan media audio. Simak sampai habis ya. Oke, pertama kita akan membahas tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui pengertian dari teknologi komunikasi suara. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis komunikasi suara. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari komunikasi suara. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengetahui prinsip pokok komunikasi. Sebelum menuju ke isi atau materi, kita ke daftar isi terlebih dahulu. Materi yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pengertian teknologi komunikasi suara. Lalu, jenis komunikasi suara. Yang ketiga, ciri-ciri komunikasi suara. Dan yang keempat, prinsip pokok komunikasi. Saatnya bagian materi atau isinya. Pengertian teknologi komunikasi suara. Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi suara. Jenis-jenisnya ada komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Adalah informasi yang dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut dan informasinya bersifat umum. Contohnya yaitu radio. Yang kedua, ada komunikasi radio amatir. Adalah informasi yang dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasinya bersifat pribadi. Contoh dari komunikasi radio amatir adalah orari. Yang ketiga, ada komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Adalah hubungan komunikasi yang bersifat pribadi, jangkauannya terbatas, dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang tersampaikan. Contohnya yaitu RAPI dan intercom. Selanjutnya, komunikasi radio panggil atau panging system. Digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya terbatas, sifatnya pribadi, rahasiaannya terjaga, dan jarak jangkauannya paling luas, menggunakan manajemen pertukaran. Contohnya yaitu telepon dial. Yang kelima, ada komunikasi telepon. Sifatnya pribadi, murni, atau niaga, jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaan terjaga, dan jarak jangkauannya paling luas. Contoh dari ini adalah handphone. Dan yang terakhir ada komunikasi radio dua arah. Adalah informasi yang terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas, sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Contohnya adalah handy-talkie. Bagian selanjutnya ada ciri-ciri dari komunikasi suara. Yang pertama, hanya bisa ditangkap oleh indera pendengar. Yang kedua, bersifat verbal atau langsung. Yang ketiga, tidak adanya visualisasi. Yang keempat, adanya media penghantar suara. Yang kelima, dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. Keenam, informasi yang dikirim dapat diterima. Ketujuh, memiliki frekuensi. Dan yang kedelapan, digunakan untuk menyampaikan informasi. Setelah ciri-ciri dari komunikasi, komunikasi juga punya prinsip pokok.
Komunikasi terjadi bila mana informasi ditransmisikan atau dikirimkan antara sumber informasi dan pengguna informasi. Selanjutnya ada kuis. Berikut adalah soal kuis yang saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Saya Hadena Citra Safia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika materi atau penjelasan saya ada yang kurang dan tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.